Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys-guysku kabeh. Balik mana ning channel YouTube Saryo. Vlog. Enak ulo dipangan buaya. Selamat mendelok ya. Nah, guys, selamat umun-umun menjelang pagi ya, karena ini masih umun-umun alias pagi membabi buta ya. Cek wisu banget. Pokoknya selamat beraktivitas bagi yang menjalaninya ya. Selamat bekerja bagi yang mau bekerja. Selamat sarapan bagi sing wes mateng guys ya. Pokoknya doa-doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini kemarin tuh banyak banget yang bertanya-tanya ke Saryo. Saryo, gimana kabarnya sekarang? Saryo udah membaik kah? Saryo emang sakit apa? Padahal udah tak jelasin tuh di vlog sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kalian mendelok itu kurang detail alias kurang teliti seperti itu. Oke, kalau Saryo sakit apa kemarin udah tak jawab. Saryo sakit karena Saryo sendiri ya, kesalahan Saryo sendiri. Saryo melakukan suntik silikon cair pada payudara ya. Padahal itu benar-benar tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Zat kimia itu masuk di dalam tubuh kita, itu sangat-sangat berbahaya ya. Jadi suntik silikon cair itu tidak cuma di payudara. Setahu aku setelah kejadian ini guys, Saryo tuh cari-cari info di internet kayak gitu, ternyata banyak banget. Ada yang melakukan di bokong alias di pantat. Karena kan mungkin pantatnya trepos ya, jadi pengen ngembang kayak brokoli, mungkin benbek kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Terus ada juga yang melakukan di hidung biar hidungnya mancung banget. Ada juga yang di dagi. Iki jenenge apa mak? Apa? Iki dagi ya. Oh dagu. Dagu alias janggut, mohon maaf. Ada juga seperti itu ya. Jadi suntik silikon cair itu banyak banget, tapi kalau menurut aku nih hati-hati aja, karena udah banyak kejadian. Bukan Saryo mau menggurui atau apa, tapi ini dari pengalaman yang Saryo dapat seperti itu ya. Ya kita ambil ambil pengalamannya aja seperti itu. Nah, udah cukup ya teman-teman, bahwa Saryo itu sakitnya apa udah tak jelasin. Kalau untuk keadaanku sekarang alias kondisiku sekarang, alhamdulillah udah membaik, tapi belum sempurna. Kalau ibaratnya 1 sampai 100 itu, ini 65%. Kenapa Saryo mengatakan cuma 65%? Karena ya Saryo naik motor aja belum bisa, aktivitas yang full aja belum bisa. Kadang buat ngomong kayak gini, kalau terlalu banyak itu ngos-ngosan kayak gitu. Jadi masih butuh proses untuk penyembuhan seperti itu. Saryo itu waktu itu, nah ada yang nanya juga gini, ada yang nggak tahu, emang disuntik itu langsung keluar nanah? Bukan. Jadi waktu itu prosesnya itu Saryo itu disuntik kiri dan kanan ya. Itu 300 cc itu dibagi dua, yang kiri 150, yang kanan 150. Tapi waktu itu kan payudara Saryo kan yang sebelah kiri kan udah gede, jadi dibanyakin yang sebelah kanan, karena kanan itu cenderung ke agak kecilan daripada yang sebelah kiri ya. Nah makanya dibanyakin yang sini tuh. Terus udah habis disuntik itu cuma nyeri dan payudara aku tuh kelihatan keras atau atos, jadi nggak keluar nanah itu enggak ya, kayak gitu sih. Nanah itu di dalam, bukan keluar yang kayak seret-seret ning payudara, itu bukan ya, kayak gitu ya. Udah jelas ya. Terus kalau untuk kondisi sekarang ya udah tak jelasin, alhamdulillah udah sedikit membaik, tapi Saryo harus masih menjalani kontrol 1 minggu sekali ya.
Jadi di luka aku ini masih ada drainnya 2. Sario drain itu apa? Drain itu kayak tali pengikat luka ya. Tujuannya apa? Biar nanah yang aktif di dalam sini itu bisa keluar. Tapi alhamdulillah nanah itu udah tidak aktif lagi, tinggal proses pengeringannya. Nanti insya Allah kalau kontrol drain 2 ini Sario jamin dilepas seperti itu ya. Alhamdulillah guys, Sario bersyukur jadi iso dikai kesempatan seperti ini, karena setahu aku silikon cair itu bener-bener mak tolong kipasnya mak panas. Jadi panas guys, mungkin hawanya panas. Jadi setahu aku silikon cair itu bener-bener sangat-sangat berbahaya untuk tubuh manusia ya, dan tidak bisa diproduksi di dalam tubuh manusia seperti itu. Itu setahu aku. Terus banyak yang kejadian di internet, di YouTube, habis disuntik itu langsung metong, itu ada. Untungnya aku masih bertahan, karena menurut aku 300 cc itu banyak banget loh teman-teman ya. Jadi aku benar-benar bersyukur Allah masih sayang sama Sario ya. Jadi terima kasih banyak Allah telah ngasih kesempatan ini untuk aku kayak gitu, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, ini akan menjadi pembelajaran terpenting bagi hidup aku ya, kayak gitu sih. Sebelumnya Sario emang benar-benar nggak ngerti kalau dampak dari suntik silikon cair itu akan seperti ini ya. Sario benar-benar nggak ngerti. Kalau kita menyesali terus ya kita nggak akan bangkit seperti itu menurut aku ya. Jadi yang harus Sario lakukan sekarang itu gimana caranya untuk semangat lagi untuk sembuh seperti itu. Makanya Sario di sini semangat banget untuk sembuh ya. Usahanya banyak banget sih, beli pil binahong, beli pil kutuk gabus kayak gitu. Kemarin udah dibeliin sih sama Mamika ikan kutuk langsung hidup gitu, tapi dibotok kayak gitu, tapi nggak ada rasanya, dan itu manfaatnya untuk diambil airnya kayak gitu. Tapi waktu itu sama Mamika itu ditaruh nasi guys. Nah, aku kan kalau ditaruh nasi kan, kalau ada nasi kan pasti kan ngunyah kan minimal kan paling 2 atau 3 kali kunyahan ya, pasti rasanya kan amis gitu loh. Di situ Sario trauma. Coba aja waktu itu disuruh gelogok kayak gitu, disuruh minum langsung jret, terus dikasih susu kan nggak kerasa kayak gitu. Ini enggak, itu dikasih nasi lagi, aduh amisnya bener-bener jan kayak gitu. Sario nggak tahan sama bau amisnya ikan gabus alias kutuk ya, kayak gitu. Tapi waktu Sario kontrol itu sama dokter bedah spesialis, dokter Imam namanya, itu dianjurkan guys ya, aduh gatel, dianjurkan untuk produksi alias konsumsi telur putih ya, itu 1 hari sebanyak 6 butir kayak gitu. Nah, manfaatnya apa? Katanya telur putih itu dapat membangun sel-sel yang telah hilang alias pudar, jadi bisa gelis daging kayak gitu loh guys. Pada intinya seperti itu ya. Jadi sedino kudu 6, kalau gini pagi 2, siang 2, sore atau malam 2 kayak gitu. Alhamdulillah Sario udah 3 harian ini konsumsi itu ya, putih telur terus kayak gitu. Alhamdulillah sih ketika Sario buka ini ya, alhamdulillah nanah-nanah itu udah nggak aktif lagi kayak gitu. Bersyukurnya itu ya, tinggal ya pengeringan aja kayak gitu ya. Semoga
cepat membaik ya teman-teman ya, biar Saryo bisa beraktivitas seperti sedia kala ya, iso ngonten lagi, bisa aktivitas lah, iso naik motor lagi kayak dulu. Kangen banget guys aku naik motor. Kalau untuk sekarang naik motor nggak bisa, soalnya kalian tahu sendirilah orang habis OP itu seperti apa ya. Tapi gatel guys kenanganku guys, mungkin arepe mari ya gatel ya. Tuh di sini ada luka 3 yang bener-bener gede kayak gitu, tapi sedikit-sedikit menutup lah kayak gitu. Sepenting Saryo telaten sama putih telur ya, kayak gitu. Tuh guys, tak ngombe sih ya, soalnya kalau lama-lama Saryo ngomong tuh kayak ngos-ngosan kayak gitu. Bentar, tak minum dulu air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Nah, aktivitasku hari-hari itu ya di sini teman-teman. Ketika bangun tidur jam 4 subuh itu Saryo langsung ke sini. Kadang kalau delok aktivitasnya orang-orang lah, Mamika masak ya, tak delok Mamika nyiap nih bekal untuk Saritul. Terus Saritul bangun, Saritul nyiap nih bekal karena udah dimasakin Mamika kan, sama Saritul make-make sebelum kerja. Terus habis itu Papidi mandi untuk kerja. Jadi Saryo gimana ampre gak bosen gitu loh ya. Saryo bangun lihat aktivitas orang-orang seperti itu kayak gini. Nanti bentar lagi nonton TV yus ngono ae guys, ning dingklik kene engko kadang sampai maghrib atau sampai isya di sini. Pagi subuh jam 4 sampai isya di sini. Nanti jam 8 baru masuk ke kamar. Setiap hari seperti itu. Kadang kalau bosen ya dolan bekku andi ngomah koke, Dede Askara, kayak gitu sih hari-hari selama sebulan lebih. Dibilang bosan-bosan, namanya ngono tok ya, nggak bisa apa-apa. Tapi gimana lagi, ini udah jalannya, harus dijalani. Ini udah suratan dari Tuhan yang harus aku jalani dengan baik dan ikhlas kayak gitu. Walaupun ini kesalahan aku sendiri, tapi aku harus banyak bersyukur kepada Allah kayak gitu. Karena hidup itu sabar dan syukur ya, kayak gitu sih menurut aku. Saryo Mamika nyai ropo, Mamika lagi masak, nggak ngerti, belum mateng ya. Kalau untuk sarapan hari ini aman, tadi sama Mamika dibelikan botok ya, dibelikan botok lele kayak gitu. Tapi Saryo ini belum make-make, mungkin habis ini make-make. Tadi udah makan itu sih teman-teman, ote-ote 1 sama tahu isi 1 sama sudah habis susu 1. Bayangkan, kalian tahu sendiri kan ketika Saryo sakit itu Saryo banyak penurunan ya, 10 kilo turun. Dari berat badan dulu 64 ya, sekarang menjadi 54 aja ya. Bayangkan dalam sebulan 10 kilo hilang. Makanya di sini Saryo pengen cepat-cepat gemuk guys. Ya sabar aja. Kemarin pas kontrol Saryo nimbang, BB Saryo 54. Nanti kontrol lagi mau nimbang, ada kenaikan enggak kayak gitu. Semoga ada ya. Soalnya manganku banyak guys, alhamdulillah. Udah bisa ngerasain enak sih kayak gitu, udah bisa ngerasain
pentol pedes, udah bisa ngerasain rujak cingur, udah bisa ngerasain sayur Mamika. Kayak gitu sih. Yang dulu Saryo makan pedes itu nggak bisa ya, hambar. Bayangkan makan sambal itu, ya Allah, di ilat itu rasanya cenut ngembang guys, gak enak belas ya. Kalau sekarang ngerasane sayur kluwe Mamika yang pedes wis kerasa enak ya. Alhamdulillah lah, apapun itu harus disyukuri ya. Yang terpenting harus bersyukur kayak gitu ya. Gak boleh ngeluh, gak boleh banyak ngeluh lah kayak gitu intinya. Kan ada orang tuh ngeluh terus ya, tandang gawe tuh ngeluh terus tuh banyak kayak gitu. Pada intinya hidup itu harus bersyukur dan sabar, udah itu aja kayak gitu sih, itu menurut aku ya. Saryo dikasih seperti ini juga alhamdulillah. Maksudnya ya, setiap kejadian itu ada tujuannya. Allah keingin iki pasti ada hikmah yang harus Saryo ambil dari masalah ini kayak gitu. Nggak masalah uang habis, yang terpenting uang itu bisa dicari, tapi nyawa itu nggak bisa teman-teman. Nyawa cuma satu, harus dijaga dengan baik ya. Uang kalian 20 karung, 40 karung, kalau ketika sakit bayangkan kayak Saryo gini, isone cuma duduk aja, apakah kalian menikmati dunia ini? Pastikan tidak kayak gitu ya. Makanya kesehatan itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai disia-siakan. Apalagi yang punya lambung itu juga bahaya banget. Harus benar-benar makanya dijaga. Setiap pagi itu harus makan, nggak boleh males ya. Yang pokoknya kesehatan mahal lah guys, harganya duit 10 karung. Kalau sakit pun nggak enak, mangan semongko nggak enak, makan melon hambar, makan lontong nggak enak ya. Tapi kalau sehat, makan tahu tempe pun menjadi enak ya. Kayak gitu sih pada intinya. Sik guys, tak ambekan. Saryo emang masih kontrol, masih guys. Seminggu sekali Saryo kontrol sama Mamika ya. Kayak gitu sih. Kontroler rame karena Saryo memakai kartu Indonesia Sehat. Berangkat jam 7, pulang kadang jam 11, kadang ya lebih, bayangkan kayak gitu. Kadang gak betah guys aku kontrol itu, karena ya bener-bener rame orang kayak gitu. Belum nanti nunggu obatnya kan di apotek piye itu juga rame pol ya. Makanya kuwi kudu sabar ya, hidup itu harus sabar. Nah, di sini Saryo juga mau berbagi cerita. Dulu awal-awal ini di OP itu kan, ini kan lukanya itu kan nggak dijahit teman-teman ya, alias terbuka. Nah, otomatis kalau luka terbuka itu lembab kayak gitu ya. Ya toh, lembab. Jadi banyu terus kayak gitu. Aku bingung guys. Sedangkan ini dianjurkan sama dokter itu harus diganti perban terus ketika lembab gitu. Aku bingung, aku konsultasi sama klinik terdekat sini. Ada sih di sini dekat, kayak bidan gitu. Nah, ketika tak foto dadaku ini, beliau menolak. Katanya habis operasi gede, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya Saryo bingung dong, ini lembab gimana. Saryo manggil tuh perawat ke sini, cowok tapi ya. Sekali ganti perban 200.000. Nah, sama perawat itu dianjurkan 2 hari sekali untuk ganti perban. Karena emang benar-benar luka ini nanahnya masih aktif gitu. Kalau penanganannya tidak insentif, nanti bisa menjadi
lukanya itu lama kering atau enggak infeksi gitu loh. Aku semakin bingung dong. Bingung kenapa? Bayangkan kalau 2 hari sekali 200.000 itu, apa kita nggak bingung? Kecuali kita anaknya sultan, kecuali kita anaknya bapak presiden, itu nggak masalah, no problem, no expect. Lah ini Saryo bingung gitu. Duwe ae tinggal operasi wes pas-pasan waktu itu kan. Aduh, kok kayak gini ya Allah gitu. Akhirnya Saryo punya pikiran tuh, ya udah aku beli kasa sendiri, beli alat sendiri, jadi tak ganti sendiri sampai sekarang guys. Alhamdulillah. Jadi kalau ini lembab ya, tak ganti sendiri ya. Jadi kalau perban yang gede di sini tuh kotak tuh tak akali sama pempes kayak gitu. Bisa juga kok pempes dibuat apa ya, luaran bisa. Jadi dalamnya dikasih kasa dulu, terus luarannya dikasih pempes. Alhamdulillah bisa ya. Ya ini 2 hari atau 3 kali sekali tak ganti, tak resik lukane seperti itu. Yang ngirit guys, daripada 200.000 tiga nih wong, mending dirawat sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ini Nana ini udah nggak terlalu aktif kayak gitu. Udah nggak terlalu bingung lagi kayak gitu. Nggak kayak dulu sampai blunder guys, ya Allah. Yes teman-teman ya, aku tak sarapan. Buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan karena kesehatan mahal. Ya, itulah pengalaman aku selama aku sakit, kontrol. Terus dianjurkan makan telur putih dok, tapi ya buat teman-teman semuanya yang lebih berpengalaman tentang masalah seperti ini, habis OP luka ben cepet kering itu dikasih apa sih? Nanti komen ya. Komen kalian sangat berarti bagi diriku ya. Oke. Video ini tak tutup buat teman-teman semuanya. Makasih. Thank you very much udah mendelok dari awal sampai akhir. Video ini tak tutup jangan lupa sarapan dan ingat, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Saya Saryo vlog. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.